Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas mengenai beberapa rukun solat, telah kita bahas mengenai ruku', juga telah kita bahas mengenai i'tidal. Juga telah kita bahas mengenai membaca Al-Fatihah. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan kajian kita yang kemarin, yaitu masih dalam pembahasan mengenai rukunnya salat. Kali ini kita akan membahas mengenai sujud. Kalau memang ada waktu, maka akan kita teruskan pembahasan kita mengenai al-julus baina sajadataini sampai akhir dari rukunnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun berikutnya setelah i'tidal adalah sujud, dan sujud ini adalah rukun yang ketujuh. Maka orang yang sholat harus melakukan sujud. Kalau sholat tidak ada sujudnya, maka sholatnya tidak sah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya irka'u wasjudu. Rukuklah dan sujudlah. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW mengajari seorang sahabat beliau yang tidak bisa melakukan sholat, belum mengerti cara sholat, beliau mengatakan, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, summasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah kamu sehingga kamu tenang dalam bersujud. Sumarfa, kemudian bangunlah dari sujud, duduk sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Sumasjud, kemudian sujudlah kembali sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Jadi sujud ini adalah wajib untuk dilakukan. Sujud ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukunnya solat yang wajib untuk dilakukan oleh orang yang solat. Kalau tidak dilakukan maka solatnya tidak sah. Dan yang perlu kita ketahui, sujud ini tidak sah kalau sujud ini tidak memenuhi syarat-syarat yang telah diajarkan, yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Syarat yang pertama adalah hendaknya orang yang sujud menempelkan dahinya ke tempat sujudnya. Jadi dahi harus ditempelkan di tanah tempat sujudnya. Ditempelkan di sajadahnya tanpa ada penghalang antara dahi dan tempat sujudnya. Yang kedua, sujud ini orang yang sujud harus meletakkan 7 anggota badannya. Ketujuh anggota badan ini apa saja? Ketujuh anggota badan ini adalah yang pertama dahi, jidatnya harus tempelkan. Yang kedua, kedua tapak tangan. Yang keempat dan kelima adalah kedua lutut. Dan yang keenam dan yang ketujuh adalah kedua kaki harus dipanjatkan. Ya. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala anfihi wal yadaini warukbataini wa atrafil qadamaini. Yang bunyinya, yang artinya saya diperintahkan untuk sujud meletakkan 7 anggota badan.
Yang pertama adalah meletakkan dahi. Dan beliau juga mengisyaratkan kepada hidung. Yang kedua dan yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut. Yang keenam dan yang ketujuh adalah kedua jari jemari dua kaki. Harus diletakkan di tanah. Dan untuk selain dahi tidak wajib untuk dibuka. Jadi misalnya kalau dia sujud dan telapak tangannya memakai kaos tangan, maka tidak apa-apa. Atau kakinya memakai kaos kaki, tidak apa-apa. Yang wajib untuk dibuka, yang wajib untuk ditempelkan secara langsung ke tanah tempat sujudnya atau ke sajadahnya adalah dahi saja. Adalah dahi saja. Dan ini adalah pendapat yang azhar dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Di sana ada pendapat muqabil azhar yang mengatakan bahwasanya yang wajib adalah meletakkan dahi saja. Meletakkan dahi saja, dan pendapat ini adalah dikuatkan dan dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i. Termasuk syarat yang ketiga lagi adalah hendaknya orang yang sujud itu mengangkat pantatnya. Pantatnya harus lebih tinggi daripada kepalanya. Itu adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dari sahabat Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, annahu rafa'a ajizatahu faqala hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i bahwasanya sahabat Barra' bin Azib ketika melaksanakan salat, beliau mengangkat pantatnya, jadi pantatnya lebih tinggi daripada kepalanya. Ketika ditanya, beliau mengatakan ini adalah sujud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat berikutnya yaitu hendaknya orang yang sujud tidak sujud pada, yakni seperti yang saya jelaskan tadi, dahinya harus terbuka. Dahi terbuka, tidak ada penghalang antara dahi dan tempat sujudnya. Misalnya kalau ada penghalang, misalnya kalau orang tersebut memakai kufiah, terlalu ditarik ke bawah sehingga kufiahnya itu hampir menutupi alis matanya, makanya tidak sah. Atau orang pakai imamah misalnya, imamahnya tebal dan imamahnya ini menutupi jidatnya, menutupi dahinya. Maka kalau sujud berarti dia sujud di atas imamahnya, di atas surbannya, atau sujud di atas kufiahnya, dan ini tidak sah. Ini tidak sah. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Habban. Beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harar ramdha falam yushkina. Dalam riwayatnya Imam Baihaqi, fi jibahina wa akuffina. Jadi ketika itu para sahabat pada waktu itu ketika di Arab sini, ketika itu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang terbuka tanpa ada atapnya. Sehingga kalau orang sujud pada waktu zuhur, sujud di atas lempengan batu yang sangat panas, dan ketika itu para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita kalau sujud tidak kuat ya Rasulullah, terlalu panas tanah yang kita tempati untuk sujud. Maka mereka mengadu hal ini. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban dan tidak menerima pengaduan mereka. Mereka tetap disuruh untuk untuk menempelkan dahi mereka di tempat sujud. Teman, ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh mutaakhirin seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Adapun kalau kita lihat dalam madhab-madhab yang lain seperti madhabnya Imam Abu Hanifah atau madhabnya ulama Malikiyah atau madhabnya ulama Hanabilah, madhabnya ulama Salasa, madhabnya Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk membuka dahi. Jadi seandainya misalnya ada orang sujud di atas surbannya atau di atas imamahnya atau kofiahnya itu terlalu ditarik
ke bawah sampai menutupi jidatnya misalnya, maka sholatnya tetap sah menurut mazhab mereka. Dan mereka mengatakan hal yang demikian ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang bunyinya, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Jadi sahabat Anas menceritakan bahwasanya dulu ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu dari kita tidak bisa melakukan sujud karena saking panasnya tanah ketika itu, maka yang mereka lakukan adalah menggelar baju mereka. Perlu diketahui bahwasanya pada zaman dulu para sahabat dan orang-orang pada zaman dulu, pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakaian yang mereka pakai adalah jubah atau gamis, ya. Dan tangan daripada gamis tersebut kayaknya sangat lebar, sehingga kalau kita tarik gitu bisa untuk dipakai sebagai alas untuk sujud. Jadi karena tangan daripada gamis atau baju tersebut sangat lebar, sehingga mereka membeber baju mereka, tangan mereka, terus dibuat sujud untuk menghindari panasnya terik matahari ketika itu. Nah, dari sini ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, juga ulama Hanabilah mengatakan tidak apa-apa seandainya seseorang itu sujud di atas pakaian yang dia pakai. Tidak apa-apa, berbeda dengan mazhabnya ulama Syafi'iyah yang saya sebutkan tadi, sujud harus dahinya harus menempel ke tempat sujudnya tanpa ada penghalang sama sekali. Syarat berikutnya adalah hendaknya orang yang sujud itu melakukan sujud tidak untuk hal yang lainnya. Jadi dia niat untuk sujud ya untuk sujud saja. Misalnya kalau dia jatuh, setelah rukuk i'tidal terus jatuh, didorong oleh temannya jatuh, terus langsung sujud. Jatuhnya dia itu dia pergunakan untuk sujud, maka tidak sah. Dia harus berdiri kembali untuk mengulangi i'tidal, berdiri secara tegak terus sujud lagi. Pokoknya tidak diperbolehkan sujud yang mana tujuannya itu bukan untuk sujud. Seperti yang saya jelaskan tadi. Syarat berikutnya, hendaklah orang yang sujud itu menekan sedikit kepalanya ke tempat sujudnya. Jangan sampai kok sekedar seperti burung yang makan, menaruh dahinya langsung diangkat. Tidak boleh. Ini adalah, jadi harus ditekan sedikit sehingga seandainya kalau di bawah kepalanya itu ada bantal, maka bantal tersebut akan tepos, akan kelihatan bekas beratnya kepala. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sajadta famakkin jabhataka minal ardi wala tanqur naqran." Yang artinya jika kamu sujud, famakkin jabhataka, maka tekan dan taruh dahimu. Tekan ke tanah, wala tanqur naqran, dan janganlah kamu taruh langsung kamu angkat seperti seperti burung mematuk mengambil makanannya. Ya. Ini adalah menandakan bahwasanya kalau sujud, hendaklah orang yang sujud itu menaruh kepalanya dan menekan sedikit. Kira-kira seandainya di bawah kepalanya itu ada bantal, maka bantalnya akan kelihatan tepos, terlihat bekas daripada beratnya kepala. Syarat berikutnya, sujud harus ada tumakninah. Sujud harus dilakukan dengan tenang. Harus ada tumakninah. Seperti yang saya jelaskan kemarin, arti tumakninah adalah tenangnya dan tetapnya semua anggota badan ketika dia dalam keadaan sujud. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kemarin kita sebutkan, yaitu hadis musi'us shalah, yang bunyinya summasjud hatta tatma'inna sajidan. Tadi hadis yang telah kita baca, summasjud hatta tatma'inna sajidan, summa irfa hatta tatma'inna sajidan, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud kamu, dan angkatlah kepala kamu sehingga kamu tenang dalam keadaan
duduk, kemudian sujudlah lagi sehingga kamu tenang dalam keadaan sujud. Harus ada tumaknina, berhenti anggota badannya, berhenti sebentar, kira-kira cukup untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Ini adalah wajib, ya, tumaknina. Adapun sujud yang paling afdol, cara sujud yang paling bagus bagaimana? Cara sujud yang paling bagus adalah ketika orang tersebut sudah selesai melakukan i'tidal, setelah rukuk kemudian bangun, sampai dia bangun secara tegak lurus, kemudian setelah membaca doanya i'tidal, kemudian dia turun untuk melakukan sujud. Turun ini, ya, disertai dengan takbir membaca Allahu Akbar. Pertama kali yang dia letakkan adalah kedua lutut. Setelah itu dia meletakkan kedua tangan. Setelah itu dia meletakkan dahinya dan hidungnya di tempat sujud. Dan meletakkan kedua tangannya di atas bahu, ya, di atas bahu, lurus dengan kedua telinga. Dan tangannya jangan dikepalkan, tapi dibuka menghadap kiblat jari jemarinya. Ini adalah sujud yang paling afdol. Kemudian di dalam sujud disunatkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebagaimana yang kita jelaskan kemarin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin wa fihi summa raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azimi summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la. Dan ini dibaca 3 kali seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Jadi ketika sujud disunatkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, adnal kamal, paling tidak dia membacanya 3 kali. Dan kalau dia sebagai imam, maka cukup dia membaca 3 kali saja, jangan banyak-banyak. Itu semua adalah untuk yurai, atau untuk memperhatikan keadaan orang-orang yang lemah yang sholat di belakang imam tersebut. Karena orang yang sholat di belakang imam itu ada orang yang mempunyai hajat, ada orang tua misalnya, maka sebagai imam hendaklah dia bisa melihat siapa yang jadi makmum sehingga dia bisa menyesuaikan keadaan yang ada. Ya. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan sifat daripada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dari i'tidal terus turun sujud itu beliau mengucapkan Allahu akbar. Ya, ini hadis Bukhari Muslim. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya dan merenggangkan kedua sikunya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Barra radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika." Yang artinya jika kamu sujud maka letakkanlah kedua telapak tangan kamu, kemudian renggangkan kedua siku kamu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Malik bin Buhaina radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu'a bayadu ibtihi. Wa inda Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Humaid radhiyallahu anhu wa nahha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankabaihi. Jadi hadis-hadis ini adalah menerangkan caranya sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika sujud itu merenggangkan kedua sikunya sampai hatta yabdu'a bayadha ibtaihi, sampai putihnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa terlihat dari orang yang duduk di belakang beliau. Karena dulu memang lengan baju itu sangat panjang, lengan baju sangat lebar, sehingga kalau seseorang mengangkat tangannya gitu akan terlihat
lihat ketiaknya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud itu beliau merenggangkan kedua sikunya sampai orang yang di belakang itu bisa melihat putih daripada ketiaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadisnya Imam Abu Dawud diterangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merenggangkan kedua sikunya, kemudian meletakkan kedua tangannya ini di atas bahunya, di atas bahu ya. Lurus dengan telinga ketika sujud itu. Di atas bahu lurus dengan telinga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abi Humaid radhiyallahu anhu, ketika beliau menerangkan sifat sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza sajada farraja", beliau berkata ya. Sahabat Abi Humaid berkata, "Idza sajada farraja baina fakhidaihi, ghairu hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi." Kemudian dalam riwayat yang lain, "Wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marratin." Jadi sahabat Abi Humaid menerangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud, maka beliau merenggangkan antara kedua pahanya. Jadi tidak mengumpulkan paha, tapi pahanya direnggangkan. Ghairu hamilin batnahu. Terus perutnya beliau tarik ke atas. Ini adalah cara sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, cara sujud yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai cara sujud beliau adalah sebagai berikut. Jadi, ketika turun setelah i'tidal, maka membaca, turun untuk sujud, membaca Allahu Akbar. Kemudian yang ditaruh dahulu adalah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan, kemudian jidat. Kemudian hidung ditaruh juga, menempel di tanah. Nah, ketika meletakkan tangan ini, maka tangan ini diletakkan di atas, kira-kira di atas bahu, lurus dengan telinga. Kemudian merenggangkan kedua sikunya, terus begitu juga merenggangkan kedua paha dan mengangkat perutnya. Ini adalah cara sujud sebagaimana yang telah kita ketahui dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika sujud disunatkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi paling tidak 3 kali. Baik. Ini adalah cara sujud untuk orang laki-laki. Adapun untuk orang perempuan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra, bahwasanya marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mar'ataini tusalliyani faqala idza sajadtuma fadumma ba'd al-lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Jadi untuk sujudnya orang perempuan, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah orang perempuan itu merapatkan bagian tubuhnya semuanya. Jadi sikunya tidak direnggangkan seperti orang laki-laki, tapi dirapatkan ke kedua badannya, ke badannya. Terus kedua pahanya juga dirapatkan dan perutnya juga ditempelkan ke kedua pahanya. Tidak seperti orang laki-laki. Kalau orang laki-laki adalah mengangkat perutnya, merenggangkan kedua pahanya, juga merenggangkan kedua sikunya. Tapi untuk orang perempuan kebalikan dari hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis Imam Baihaqi tersebut. Ya. Untuk rukun berikutnya, rukun yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud. Al-julus baina sajadataini. Dan duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan di setiap rakaat. Dalilnya adalah hadis yang saya baca tadi, hadis Bukhari dan Muslim. Sumair irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah kamu dari sujud sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Dan dalam duduk di antara dua sujud ini harus diperhatikan, orang yang sholat harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, hendaklah dia duduk ini semata-mata duduk untuk julus baina sajadata ini. Seandainya orang tersebut ketika dalam keadaan sujud, terus ada ular yang jalan di bawahnya, langsung dia kaget, terus berdiri, duduk,
terus duduk tersebut dijadikan sebagai duduk di antara dua sujud, maka tidak boleh. Harus kembali sujud lagi, kemudian duduk. Niat untuk duduk di antara dua sujud. Yang kedua, dalam duduk di antara dua sujud ini tidak boleh dipanjangkan. Karena al-julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud ini adalah termasuk rukun yang pendek. Seperti i'tidal. I'tidal adalah rukun yang pendek, maka tidak boleh dipanjangkan melebihi waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Lah begitu juga untuk duduk di antara dua sujud ini tidak boleh dipanjangkan melebihi waktu yang cukup untuk membaca tasyahud. Kalau seandainya orang tersebut duduk lama di antara dua sujud, yang waktu untuk duduk tersebut cukup untuk membaca tasyahud misalnya, lebih dari itu maka sholatnya batal. Maka harus diperhatikan untuk duduk di antara dua sujud ini harus dilakukan dengan ringan. Tapi diperhatikan juga harus ada tumak ninanya. Jadi memang rukun tersebut adalah rukun pendek, tapi harus ada tumak nina. Tumak nina sekiranya semua anggota badannya tenang ketika dia sujud. Ketika dia duduk di antara dua sujud. Hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah saya sebutkan tadi, hatta tatma'inna jalisan, sehingga kamu tenang dalam keadaan duduk. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, dan lakukanlah itu dalam semua salat kamu. Dan dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawi jalisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melakukan sujud, beliau duduk di antara dua sujud dan tidak melakukan sujud lagi, sujud yang kedua, kecuali beliau sudah duduk dengan tegap. Jadi kok jangan sampai duduk sedikit langsung turun lagi untuk sujud, enggak. Jadi harus setelah sujud bangun, duduk secara tegap, berdiri, duduk lurus, tumak nina, membaca zikir di situ, kemudian baru sujud kembali. Ini adalah yang berhubungan dengan duduk di antara dua sujud. Terus rukun yang berikutnya setelah duduk di antara dua sujud adalah duduk untuk tahiyat akhir. Jadi duduk untuk tahiyat akhir ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana tahiyat akhir itu sendiri hukumnya, tasyahud akhir itu adalah wajib juga. Jadi rukun yang ke-9 adalah duduk untuk membaca tasyahud, untuk membaca at-tahiyyatul mubarakat. Dan tahiyat itu sendiri adalah rukun juga. Rukun yang ke-10 adalah tahiyat pada duduk yang terakhir sebelum salam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna idza shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna at-tahiyyatul lillah ila akhirih. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya ketika kita salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam duduk yang terakhir kita membaca at-tahiyyatu lillah. Baik. Juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni dan yang lainnya, Ibnu Mas'ud menceritakan kunna naqulu qabla ayyufradha alaina tasyahud assalamu 'alallahi qabla ibadihi. Assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Falamma sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi faqala innallaha huwas salam. Fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Jadi Imam Baihaqi dan Imam Daruqutni meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, dia berkata bahwasanya dulu ketika belum diwajibkan membaca tasyahud, kita itu ketika duduk sebelum salam itu membaca assalamu alallah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, beliau menghadap kepada kita dan berkata, wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah salam.
Maka jika salah satu dari kamu sholat dan duduk di duduk yang terakhir sebelum salam, maka hendaklah dia berkata doa ini, at-tahiyyatu lillah. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, qulu, katakanlah jika kamu duduk di duduk yang terakhir, at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Jadi bunyi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, qulu at-tahiyyatu lillah. Ini adalah sebuah perintah, amr. Dalam bahasa Arabnya amrun, wal amru yadullu alal wujub, sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama usul bahwasanya perintah itu adalah menunjukkan suatu kewajiban dari Rasulullah SAW. Maka menyebutkan dan membaca tahiyat ini hukumnya adalah wajib. Dan tahiyat ini dibaca dalam keadaan orang tersebut dalam keadaan duduk. Dan tahiyat ini paling sedikitnya yang dibaca adalah tahiyat yang tadi yang saya sebutkan. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuma untuk syarat tahiyat yang dipilih yang paling utama menurut Imam Syafi'i adalah syarat tahiyat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara mengucapkan tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kita sebuah surat dalam Al-Qur'an. Fakana yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, syahadat inilah syahadat yang paling utama yang dipilih oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun menurut ulama yang lain seperti ulama Hanafiyah atau ulama Hanabila, maka syahadat yang mereka pilih adalah syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud, yang bunyinya adalah at-tahiyyatu lillah was-shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah yang dipilih oleh ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud. Adapun syahadat yang dipilih oleh Imam Syafi'i adalah syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Ibnu Abbas. Adapun syahadat yang dipilih oleh ulama Malikiyah adalah syahadat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan perlu diperhatikan dalam pembacaan tasyahud ini harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama, orang yang membaca tasyahud harus mengeraskan suaranya sekiranya dia sendiri bisa mendengarkan tasyahud yang dia baca. Kalau misalnya dia membaca tasyahud dalam hati saja, maka tasyahudnya tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka sholatnya tidak sah pula. Seperti rukun-rukun qauli yang lain, seperti rukun-rukun yang dalam bentuk ucapan, seperti bacaan Fatihah dan yang lainnya, semuanya itu harus diucapkan sehingga orang yang mengucapkan itu sendiri bisa mendengarkan Fatihah yang dia ucapkan. Begitu juga dalam tasyahud ini. Ketika dia membaca tasyahud, dia harus mengeraskan suaranya, kira-kira dia sendiri bisa mendengarkannya. Kalau sekiranya dia membaca tasyahud dibaca dalam hati saja, maka salatnya tidak sah. Hal lain yang harus diperhatikan adalah ketika dia membaca tasyahud, harus secara langsung, harus mualah. Jangan ada di sana adalah pemisah antara
kalimat-kalimat tasyahud. Seandainya dia berkata at-tahiyyatul mubarakat, terus diam. Terus baca as-shalawatut thayyibatu lillah, maka tidak sah. Jadi tasyahud ini harus diucapkan secara langsung, tidak ada pemisah di antara kalimat-kalimat tasyahud tersebut. Hal yang ketiga, membaca tasyahud ini adalah harus dibaca dengan dalam keadaan dia duduk. Jadi tasyahud ini harus dibaca dalam keadaan duduk. Kecuali kalau dia orang dalam keadaan sakit misalnya, sehingga dia tidak bisa sholat dengan duduk, maka itu ma'dzur sudah. Tapi selama dia bisa duduk, maka dia harus mengucapkan kalimat tasyahud ketika dalam keadaan duduk. Hal berikutnya, tasyahud ini harus diucapkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh diucapkan dengan terjemahan yang memakai bahasa Indonesia, kecuali kalau orang tersebut tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia karena sebab-sebab yang ada, sebab yang bisa diterima. Misalnya kalau orang tersebut baru saja masuk Islam, kemudian datang waktu sholat, sehingga dia tidak bisa mengucapkan tasyahud dengan bahasa Arab, maka bisa dia mengucapkan dengan memakai bahasa Indonesia, dia artikan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dengan catatan dia harus cepat belajar. Selagi di sana ada yang mengajarinya, dia harus belajar tasyahud dengan memakai bahasa Arab. Tapi kalau bagi orang yang bisa mengucapkan bahasa Arab, maka tidak boleh dia mengganti tasyahud dengan memakai bahasa Indonesia. Kalau dia ganti dengan pakai bahasa Indonesia, sedangkan dia bisa mengucapkan dengan bahasa Arab, maka salatnya tidak sah. Hal lain yang harus diperhatikan dalam membaca tasyahud, harus memperhatikan makhraj huruf. Harus bisa mengucapkan hurufnya dengan sempurna, harus mengucapkan tasydid yang ada dengan sempurna juga. Kalau misalnya dia salah dalam pengucapan tasyahud ini, maka tasyahudnya tidak sah. Misalnya dia mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dia baca at-tahiyyatul misalnya. Pakai ha, diganti pakai ha. At-tahiyyatu pakai ya-nya itu ada tasydidnya, dibaca at-tahiyyatu biasa, maka tidak sah. Maka dalam hal ini mempelajari cara-cara sholat ini sangat penting sekali. Khususnya seorang bapak sebelum anak itu menginjak dewasa, ketika anak itu sudah umur 7 tahun atau 8 tahun dan dia adalah anak yang mumayyiz, sudah bisa ngerti, sudah paham, diajari, maka sedini mungkin kita ajari cara-cara sholat dengan baik. Sehingga dalam hal ini nanti kalau dia besar, sholatnya akan sah. Karena banyak sekali misalnya orang itu merasa dia sudah besar, malu dia belajar untuk sholat itu malu. Jadi mulai sedini mungkin itu harus diajari. Sehingga anak kita tersebut balik, dia sudah bisa sholat dengan sempurna, sudah bisa membaca Fatihah dengan sempurna, sudah bisa membaca tasyahud dengan sempurna pula. Hal yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam hal tasyahud ini adalah harus membaca tasyahud dengan tertib. Jadi kalimatnya tadi adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak boleh dibalik-balik. Seandainya dia mengatakan as-shalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakat. Dibalik-balik itu tidak boleh. Harus dibaca sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah ini rukun berikutnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud. Jadi setelah membaca tasyahud, yang wajib dilakukan adalah membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Lah, ayat ini adalah memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan membaca sholawat di luar sholat itu tidak wajib menurut ulama Syafi'iyah, maka otomatis
seruan dan anjuran untuk membaca salawat ini adalah ketika kita dalam sholat. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Kaifa nusalli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi shalatina?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad ila akhirih." Jadi seseorang berkata dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita telah mengetahui cara mengucapkan salam kepada antum, kepada Rasulullah. Bagaimana caranya kita untuk mengucapkan sholawat kepadamu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bagaimana kita caranya mengucapkan sholawat kepadamu ketika kita sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih, selawat Ibrahim yang biasanya kita baca setiap kita sholat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita cara sholawat kepada beliau ketika kita dalam keadaan sholat. Maka membaca sholawat dalam tasyahud ini hukumnya adalah wajib dan menjadi salah satu rukun dalam sholat. Dan perlu diketahui membaca sholawat ini dibaca setelah selesai membaca tasyahud. Seandainya membaca sholawat dahulu kemudian membaca tasyahud, maka tidak sah. Sholawatnya harus diulang kembali. Jadi sholawat ini dibaca setelah membaca tasyahud. Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana'i alaihi, tsumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa." Jadi ketika salah satu kamu mengerjakan salat, kata Rasulullah, ketika salah satu kamu mengerjakan salat, maka hendaklah memulai salawat tersebut dengan tahmid, dengan mengagungkan Allah, dan wasana alaihi, dengan memuji kepada Allah. Kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia bisa membaca doa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Adapun paling sedikitnya salawat adalah dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adalah paling sedikit. Paling sedikit kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun paling yang utama, sholawat yang paling utama yang kita baca dalam sholat kita adalah sholawat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ini adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabatnya meminta beliau untuk mengajari mereka cara sholawat ketika mereka dalam keadaan sholat, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam membaca sholawat ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membaca sholawat ini harus dibaca dengan keras, sehingga orang yang membaca sholawat itu sendiri bisa mendengarkan sholawat yang dia baca. Tidak boleh membaca sholawat dengan membacanya dalam hati, seperti tasyahud tadi. Yang kedua, harus dengan memakai lafaz Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Rasulillah, Allahumma sholli ala Nabiyillah. Dan tidak boleh, tidak cukup seandainya kita membaca Allahumma sholli ala Ahmad atau dengan pakai dhamir Allahumma sholli alaihi, tidak cukup. Harus dibaca Allahumma sholli ala Muhammad atau memakai Allahumma sholli ala Rasulillah. Yang ketiga, sholawat ini harus diucapkan dengan pakai bahasa Arab. Seandainya tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, maka dia boleh menerjemahkannya dengan bahasa yang dia bisa. Kalau memang dia tidak bisa memakai bahasa Arab, misalnya dia adalah orang yang baru saja masuk Islam, belum bisa mengucapkan bahasa Arab dengan fasih, maka dia boleh menggantinya dengan menerjemahkan sholawat tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Tapi dia harus cepat-cepat belajar sehingga
Tidak masuk waktu sholat lain kecuali dia sudah bisa membaca sholawat dengan memakai bahasa Arab yang fasih. Syarat berikutnya, membaca sholawat itu harus dengan tartib. Antara sholawat tersebut dibaca setelah membaca tasyahud al-akhir. Rukun berikutnya adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini hukumnya adalah wajib. Kalau sholat tanpa ada salamnya, maka sholatnya tidak sah. Seperti sholat tanpa ada takbirnya, sholat tidak sah. Hal itu adalah sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan dalam kajian yang kita yang lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha as-taslim. Sholat adalah ibadah yang mana yang ibadah tersebut mengharamkannya. Yang dimaksud dengan mengharamkannya adalah orang kalau sudah masuk sholat diharamkan untuk mengerjakan sesuatu yang bukan sholat. Adalah taslim, adalah takbir dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim. Orang itu dianggap keluar dari sholat kalau sudah membaca salam. Dan salam ini paling tidak adalah kita membaca assalamu alaikum sekali. Paling sehat yang paling sedikit assalamu alaikum. Adapun syahadat yang paling utama adalah assalamualaikum warahmatullahi. Dibaca 2 kali. Dibaca dengan menoleh ke kanan, terus dibaca dengan menoleh ke kiri. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khadhihi. Sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau menutup salat beliau dengan salam, dengan menoleh ke kiri dan dengan menoleh ke kanan, dan kemudian menoleh ke kiri sehingga saya bisa melihat putihnya pipi beliau. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya kana An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadhu khadhihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam 2 kali. Salam yang pertama dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kanan. Salam yang kedua dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi dengan menoleh ke kiri sehingga saya bisa melihat putihnya pipi beliau. Ini adalah rukun yang ke-12 adalah membaca salam. Dan dalam salam ini juga perlu diperhatikan, dalam salam ini harus diucapkan dengan keras, tidak terlalu keras. Pokoknya dia sendiri bisa mendengarkan salam yang dia ucapkan. Dan dalam salam ini harus diucapkan ketika orang tersebut dalam keadaan duduk. Kalau misalnya orang-orang yang tergesa-gesa misalnya membaca assalamu, belum membaca assalamualaikum sudah berdiri langsung keluar dari masjid, maka sholatnya tidak sah. Jadi membaca salam ini ketika dia masih dalam keadaan duduk, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudah membaca salam yang pertama, maka dia boleh untuk berdiri. Adapun salam yang kedua ini adalah sekedar sunnahnya sholat. Yang wajib adalah salam yang pertama. Dan salam yang pertama ini harus dilakukan ketika dia dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau seandainya dia membaca assalamualaikum warahmatullahi, salam yang pertama, dia baca dia dalam keadaan duduk, tapi dia sudah berpaling dari kiblat, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Terus salam ini harus diucapkan dengan memakai bahasa bahasa Arab. Diucapkan dengan memakai bahasa Arab. Kalau seandainya tidak bisa mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, tidak bisa mengucapkannya dengan memakai bahasa Arab, maka boleh diucapkan dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau orang tersebut memang tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab karena ada uzur yang bisa diterima. Misalnya dia adalah orang yang baru saja masuk Islam. Dan tidak ada waktu yang cukup untuk belajar membaca salam dengan bahasa Arab. Yang kedua, yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam mengucapkan salam ini, jangan sampai ditambah dan jangan sampai dikurangi, yaitu assalamualaikum, itu paling sedikit. Kalau yang paling lengkap lagi adalah assalamualaikum warahmatullahi.
Dan harus memakai dhamir jamak. Assalamualaikum. Mentang-mentang dia bisa bahasa Arab, dia mengucapkan assalamu alaika, tidak sah salatnya. Harus pakai assalamualaikum dengan dhamir jamak. Dan dalam mengucapkan salam ini harus langsung assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh assalamu terus diam. Disambung alaikum, tidak boleh. Langsung assalamualaikum warahmatullah. Syarat rukun berikutnya adalah tertib. Orang yang sholat harus melaksanakan rukun-rukunnya sholat dengan tertib. Mulai dari niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram, terus membaca Fatihah, terus melakukan ruku, terus i'tidal, terus sujud, semuanya harus dilakukan dengan tertib. Seandainya orang tersebut melakukan rukun-rukun sholat tanpa tertib dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah. Adapun niat keluar dari sholat, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah cuma sekedar sunnah saja. Di sini Imam Abi Suja mengatakan bahwasanya diwajibkan atau termasuk menjadi rukunnya sholat adalah niat keluar dari sholat setelah salam. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, yang mu'tamad mengatakan bahwasanya niat untuk keluar dari sholat itu cuma sunnah saja. Tidak bisa kita kiaskan dengan niat masuk sholat. Kalau niat masuk sholat hukumnya adalah wajib. Tapi kalau niat keluar dari sholat hukumnya adalah sunnah. Ya. Kiranya cukup sekian pelajaran yang kita bisa ambil untuk malam hari ini. Dengan selesainya pelajaran ini maka selesailah masalah rukun-rukun sholat. InsyaAllah dalam kajian yang akan datang kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah sholat dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sholat. Misalnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang disunahkan dalam sholat, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang dengan disertai siha wal afiyah. Nasallallahu subhanahu wa taala ay yaj'ala darsana darsan mubaraka wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.